Indonesia, negara besar dengan lebih dari 280 juta penduduk. Pasar mobilnya adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Setiap tahun, ratusan ribu mobil terjual. Jalanan selalu dipenuhi mobil baru, tapi hampir semuanya adalah buatan luar negeri. Kita akan punya mobil buatan Indonesia. Dari pidato hingga kampanye, janji yang sama selalu muncul. Indonesia akan punya mobil nasional atau Mobnas yang mampu bersaing dengan produk asing. Tapi sampai hari ini, Mobnas adalah janji yang tak pernah jadi. Mimpi Mobnas pertama kali muncul di tahun 1975. Saat itu, Presiden Soeharto meresmikan peluncuran Toyota Kijang. Kijang adalah akronim dari Kerjasama Indonesia-Jepang. Kijang sukses besar, tapi mereknya tak dilepas oleh Toyota. Sehingga, Toyota Kijang tak bisa diklaim sebagai Mobnas produksi dalam negeri. Kijang baru menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Ya, Kijang baru, mobil idaman kita semua. Cita-cita Mobnas kembali muncul di tahun 90-an. Ada mobil rakyat atau MR90, hasil kerjasama dengan Mazda. Juga ada Maleo yang digagas oleh Menristek B.J. Habibie mulai tahun 1993. Lalu ada Beta 97, proyek mobil MPV yang dipegang oleh Bakri Group. Dengan berbagai alasan, satu persatu proyek itu gagal. Tahun 1996, muncul proyek Mobnas yang paling problematik. Namanya Timor, akronim dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden Soeharto, menguasai proyek ini. Ajaibnya, proyek ini berjalan tanpa memiliki pabrik. Mobil diimpor utuh dari Kia Motor asal Korea Selatan. Di Indonesia, mereknya diganti menjadi Timor. Negara mengobrol fasilitas seperti bebas bea masuk dan bebas pajak barang mewah. Sehingga harga jual Timor jauh lebih murah dibanding mobil merek lain. Akhir 1997, Timor terjual lebih dari 19.000 unit, mengalahkan total gabungan penjualan 7 merek mobil impor yang sejenis. Iri dengan sang adik, Bambang Triatmojo ikut mengajukan proyek Mobnas. Jurusnya sama, tak perlu bangun pabrik, tapi impor mobil Hyundai dari Korea. Mobnas ala Bambang Tri diberi nama Bimantara. Karena dijalankan oleh anak-anak presiden, lengkap dengan berbagai kemudahan, produsen mobil dunia protes. Mereka mengadukan Indonesia ke WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Tahun 1998, WTO memutuskan program Mobnas melanggar aturan perdagangan. Proyek Mobnas kemudian runtuh, nyaris bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi dan lengsernya rezim Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun 2010-an, nama SMK muncul dalam percakapan mobil nasional. Awalnya ini proyek siswa SMK di Solo.
SMK jadi terkenal setelah Jokowi, wali kota Solo saat itu, menjadikan SMK sebagai mobil dinasnya. Bentar, saya sisir sebentar, Pak. Ini, Pak. Saya tuh orangnya jelek, udah nggak sisiran, bisa keluarnya parah. Ndi? Sisir ya? SMK sering dianggap sebagai kendaraan politik yang melambungkan nama Jokowi di panggung nasional. Jelang Pilpres 2019, Jokowi menjanjikan SMK dapat diproduksi secara massal. September 2019 di Boyolali, Jokowi meresmikan pabrik SMK. PT Solo Manufaktur Kreasi, PT SMK, pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Sempat memproduksi unit SMK Bima, tapi kemudian produksi massalnya tak berlanjut. Pada April 2025, seorang warga Solo menggugat Jokowi dan produsen SMK. Ia merasa dibohongi terkait janji produksi massal dan ketersediaan unit untuk dibeli. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai mau terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo pada sidang paripurna 1 Kabinet Merah Putih 20 Oktober 2025. Prabowo sendiri telah menggunakan maung MV3 Garuda produksi PT Pindad sebagai mobil dinas kepresidenan. Proyek mobil nasional ini direncanakan akan masuk proyek strategis nasional atau PSN. Mobil maung diklaim memiliki 70% kandungan lokal. Tapi, mesin dan kerangkanya masih berasal dari Korea. Perintah penggunaan mobil maung bagi seluruh menteri dan eselon 1 berpotensi membuat permintaan naik. Tapi, apakah kapasitas produksi PT Pindad mampu memenuhi permintaan tersebut? Selain itu, jika produksi berangkat dari pemenuhan kebutuhan pejabat, apakah ini bisa disebut sebagai mobil nasional atau proyek mobil pejabat?